pakai pisau biasa hasilnya tetap bagus. Kau hebat, Adhikara. Kau suka? Aku sengaja bikin ini hanya untuk kamu, Dewi Sri. Nih. Wah, untuk aku. Iya. Ternyata di sungai ini ada ikan raksasanya ya. Awas, Adhikara, ikan itu bisa makan kita. Enggak, ikan itu udah hilang. Kita udah aman. Tolong, lepaskan aku. Bagus, Nek. Tolong, lepaskan aku. Aku harus cari bantuan. Tolong, tolong. Sekarang giliranku kasih pelajaran ke Dewi Sri. Tolong, lepaskan aku. Nyi Ulo neneknya Nuridami kan? Kenapa aku dibawa ke sini? Ki, di mana Ki tempat Dewi Sri berada? Ya Ki. Itu tuh di bawah situ. Oh iya tuh, benar tuh di situ. Ya. Ayo Ki, kita turun. Ayo, Ki. ayo. Ayo cepetan. Nuridami, lepaskan aku. Nuridami, Dasar anak perempuan, yang dipikirin hanya laki-laki saja. Dasar ganjer. Tahu tuh Nuridami, bikin kesal nenek aja. Dia tuh. Hei, kalian mau ngajak kami berkelahi lagi, ha? Kalian ini anak kecil. Kalau ngomong mesti diayak dulu. Kalian nggak pernah makan bangku sekolah ya? Kaki tua, jangan ikut campur deh. Kami ini sakti tahu. Lebih baik kaki pulang aja. Emangnya kalian ini sesakti apa? Coba Aki mau lihat. Hei, kakek sombong. Hei kak, dia mau ngajak kita berkelahi. Ayo. Ayo. Iya. Aduh, lepaskan kami. Lepaskan kami. Rasain kalian. Lepaskan, Kek. Kami mohon, Kek. Lepaskan kami, Kek. Lepaskan kami. Hidup aku hebat. Siapa dulu? Ayo kita masuk. Biarkan mereka di situ. Ayo kita masuk. Turunkan, Kek. Kakek. Nuridami, lepaskan aku. Nuridami, lepaskan aku. Sini. Tolongin Dewi Sri, Kek. Mau apa kamu kemari ikut campur, Piran? Nyulo. Jelas saja aku ikut campur karena yang kamu culik itu adalah cucuku. Apa kamu tidak memandangku, nenek peot? Tua bangka. Gua ini adalah rumahku. Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku mengusirmu. Memangnya kamu bisa apa, ha? Ilmumu cuma seujung kuku. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kesaktianku. Kurang ajar.
Kamu memang bukan lawanku. Kamu mesti banyak berlatih ya. Ayo kita pulang. Nenek, gimana sih? Dewi Srinya pergi tuh. Sudahlah, Cu, sudah. Kita masih bagus dikasih hidup. Kakek itu, tua bangka itu memang lebih hebat daripada nenek. Ya, sekarang kita pikirkan bagaimana caranya mengalahkan mereka. Ya, sudah. Dewi Sri. Sakit tahu. Waduh, jangan. Yaudah, Mau cari kemana? buah-buahan. Ayo. Kamu sukanya yang asam-asam kan? Alah, ngaku aja. Aku kan tahu. Sial. Aku memanah ayam bangkai. Sial aku ini. Kak Sadana. Aduh, dicari kemana-mana malah di hutan ini sih. Iya, ada apa Dewi? Aduh, katanya kita disuruh menghadap ke Pak Haji Purwa sekarang juga. Pak Haji Purwo memanggil kita. Emang ada urusan apa? Katanya penting banget. Ayo, buruan. Eh, Ayo cepat. kalau diizinkan, kami akan mendatangi dulu daerah-daerah pedalaman. Dari situ kami akan tahu sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh warga di sana. Bagus. Saya setuju. Kalau begitu cepat kalian pikirkan apa jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi untuk sementara waktu ini, Pak, kita harus memberi makanan dan obat-obatan kepada warga yang sangat menderita di sana. Kau benar, Dewi Sri. Tapi untuk masalah itu biar aku yang tangani. Supaya kalian bisa konsentrasi untuk memantau kebutuhan warga. Hei, itu sumur saya. Kalian tidak boleh sembarangan ngambil. Airnya sudah kering. Oh, airnya masih ada. Kami semua butuh air, Pak. Semua sumur kami sudah kering. Cuma sumur Bapak yang ada airnya. Itu kan bisa kita pakai rame-rame, ya kan? Iya, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Nanti kalau airnya habis, keluarga saya bagaimana? Ada apa ini? Ayo masuk. Ayo masuk. Ada apa ini? Begini Pak, sumur di desa kami semuanya kering. Sumur Pak Gali yang masih ada airnya. Tapi Pak Gali tidak mengizinkan kami memakai airnya. Kami meminta solusinya Pak, bagaimana ini? Sabar, semuanya sabar. Soal bantuan dan air akan diberikan secara merata keseluruhan semuanya. Dan untuk Pak Gali, izinkan warga untuk menggunakan sumur Bapak secara bersama-sama. Tapi Pak, nanti sumur saya rusak dan kotor. Gimana Pak? Pak Gali, soal kotor dan kerusakan, saya yang akan menjamin dan menggantinya. Terima kasih Pak Haji. Cukup ada ya? Adik Kara, sebentar lagi adikku kelar. Sebentar ya? Iya, nggak apa-apa. Ayo, sambil diminum kopinya. Iya. Loh, kamu udah dari sini? Ya iyalah, aku udah dari tadi kok. Jadi cuma nungguin Tuan Putri aja. Ayo, jalan yuk. Yuk. Ayo. Dewi, Bunda. Bunda bawakan bekal. Terima kasih, Bunda. Hati-hati di jalan ya. Pergi dulu ya. Hati-hati ya. Jaga adik kamu baik-baik ya. Ya, pasti, Bunda. Deh Bunda. Hati-hati ya. Dah Bunda. Dah. Pamit, Bunda. Iya, hati-hati ya. Iya, Bunda. Hai, adik Kara. Besok malam aku mau ngadain pesta ulang tahun. Kamu datang ya? Aku mau ngadain pesta dengan makanan yang banyak. Kamu pasti senang. Kamu datang ya? Maaf ya, aku nggak bisa datang. Dan aku tidak sepantasnya mengadakan pesta di tengah warga Purwagaluh yang kelaparan seperti ini. Hehe, Adik Kara. Berani sekali kamu ngomong seperti itu sama adikku. Kami orang Ujung Kulon, peduli apa sama Purwagaluh? Hei, kau jangan berlebihan sampai kemana.
Kami ada urusan penting. Jadi kami tidak ada waktu untuk melayani kalian. Dewi, Adikara, ayo. Awas. Kakak, lihat tuh kan Adikara pergi. Hah? Besok pasti acara aku akan gagal. Iya, sudah. Biarkan saja dia pergi. Kita lihat saja. Aku akan menggagalkan pekerjaan mereka. Aku akan hancurkan Purwagaluh. Aku akan suruh Kalabuat dan Burung Pasu untuk menggagalkannya. Ya sudah, yuk. Tapi aku nggak mau kalau Adikara sampai terluka ya, Kak. Iya. Yuk. Kan ke sana, Pak. Iya, terima kasih. Ya, sabar ya Bu ya, sabar ya. Sabar ya Bu. Ayo, cepat. Bawa masuk cepat. Cepat. Ibu juga masuk ya, berbaring di dalam ya. Ayo cepat masuk Bu. Ada apa, Pak? Pak, mereka kenapa, Pak? Mereka sakit apa? Di kampung ini terkena wabah gatal-gatal. Ayo silakan masuk. Banyak sekali warga kami yang tertular. Kalian sepertinya bukan warga sini. Benar, Pak. Kami datang dari pusat Purwagaluh. Kedatangan kami kemari diutus oleh Pak Haji Purwa untuk melihat kondisi warga di sini yang sedang terkena musibah. Seperti yang kalian lihat, beginilah keadaan kami. Hampir setiap hari kami menerima warga yang sakit. Dan hampir 2 jam sekali ada warga kami yang meninggal. Mayat ini mau dikubur di mana, Pak? Tidak dikuburkan, tapi dibakar. Kami terpaksa melakukannya karena kami takut menular. Jadi Bapak dan para sukarelawan menampung mereka yang terkena penyakit di sini. Apa Bapak tidak takut tertular? Takut tidak takut, itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengurus warga. Masalah hidup atau mati, saya serahkan pada Tuhan. Begini Pak, ini ada sedikit dana kas dari Purwagaluh. Bapak bisa menggunakan uang ini untuk membeli obat kota. Mohon diterima demi warga di sini. Silakan. Alhamdulillah, akhirnya pertolongan datang juga. Terima kasih. Sama-sama. Uang ini akan sangat berharga untuk warga kami. Ya, mudah-mudahan. Akhirnya pertolongan Tuhan datang juga pada kita. Kalian yang masih sakit, bertahanlah. Kita akan membeli obat dan kalian semua pasti akan sembuh. Sudah cari susah payah. Enak saja kita tidak ngambil. Maksa lagi. Ya, tapi kami cuma 2 hari mencari hutan ini. Tidak mendapat apa-apa. Tolong, Pak, beri kami separohnya. Keluarga kami juga butuh makanan, Pak. Tidak. Kalau kalian mau, cari saja sendiri. Keluarga saya juga butuh makanan ini. Kami sudah minta baik-baik, tapi kalian tidak ngerti juga. Iya. Kalau begitu terpaksa kami merebutnya. Kamu ini, sini dulu. Sabar, tahan. Jangan begitu. Sabar Pak, sabar. Ada apa ini? Apa yang diributkan Pak? Kami sudah susah payah mencari ubi ini, tapi mereka enak saja tinggal memintanya. Tidak, Pak. Kami sudah memintanya baik-baik. Tapi Bapak ini tidak memberinya. Keluarga kami pun sangat butuh makanan, Pak. Jadi, hanya karena makanan ini, kalian mau saling bunuh? Dan hanya sekeranjang ubi ini, nyawa mau dikorbankan? Ya, Mbak. Sekarang gini, bapak-bapak pemburu tidak sepantasnya mengambil yang bukan haknya. Dan bapak warga, apa tidak tersentuh untuk menolong orang yang sangat membutuhkan? Ya Pak, kalau Bapak tidak keberatan, berilah mereka sepertiga. Apa salahnya Pak? Bisa kan? Ya udah, kalau memang sepertiganya saja, saya rela memberikannya. Nah, sekarang bapak-bapak pemburu, bapak warga ini dengan ikhlas mau memberikan sepertiganya. Bagaimana? Iya ya. Ya, baiklah. Sepertiga juga tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali. Terima kasih ya. Akhirnya Ikhlas kan? bisa Ikhlas? berbagi juga. Ikhlas. Bos, Mbak Bos, saya baru dapat laporan kampung sebelah sana diserbu perampok. Perampok. Adikara, ayo kita bantu. Ayo. Ayo. tunggu. Kami ikut. Ayo. Dasar kampung kere, tidak ada harta sedikit pun di sini. Kampung apa ini? Dasar kampung kere. Diam kamu. Diam. Habisi saja mereka semua. Ayo. Hei, hentikan. Kalian semua memang pantas dihukum berat. Ayo sini, kalau kalian ingin mati, ha?
kakak hebat. Iya, jago juga. Bisa saja. Yaudah, sekarang gimana? Cabut, ayo. Yuk. Yuk. Ayo. Nek, lihat kekuatanku. Sudah hebat kan? Sekarang kekuatanku sudah jauh meningkat. Lihat, Nek, lihat pohon itu. Kamu itu bodoh. Kamu itu baru mencapai tingkat 3. Dasar kamu benar-benar bebal. Masa setahun baru bisa segitu? Tenaga dalam kamu itu masih jauh dari ajaran lebur seketi sesungguhnya. Kamu kalah jauh sama adik kamu Singasatru yang sudah mencapai tingkat 7. Lihat, dia sekarang sudah menjadi bajak laut yang sangat ditakuti. Bos, maaf. Ada apa lagi nih? Ada apa? Kami gagal, Bos. Sadana dibantu oleh sekelompok pemburu liar. Iya, Bos. Para pemburu itu bertarungnya gila-gilaan, Bos. Kita kalah kuat sama mereka, Bos. Awas. Kalian berdua memang tidak berguna. Baiklah, aku akan membuat perhitungan pada Sadana dan Adhikara. Ternyata kalau kau lagi marah, kekuatanmu bisa berlipat ganda. Lihat, batu itu berubah menjadi abu. Itulah ajaran ilmu lebur seketi tingkat 7. Sekarang aku tahu. Sebelum kamu menggunakan ajian itu, kamu harus mengumpulkan semua amarahmu. Maka kamu bisa menghancurkan musuhmu yang tangguh menjadi batu seperti itu. Ya, nggak terasa. Sudah hampir 3 minggu kita kelilingi dusun-dusun di desa Purwagaluh. Ternyata nasib warga di semua dusun ini hampir sama. Intinya hidup mereka sangat mengenaskan. Iya, kasihan warga itu. Kita harus mencari cara supaya kita bisa mengatasi bencana itu. Kamu benar. Tapi kira-kira apa ya? Ada ide? Bagaimana kalau kita mengunjungi desa yang lebih maju dan makmur? Dari situ kita bisa belajar bagaimana cara menanggulangi masyarakat yang seperti itu. Sarannya bagus. Aku dengar ada pulau atas angin yang terkenal maju dan makmur. Bagaimana kalau kita semua pergi ke sana? Oke, aku setuju. Ayo. Aku kamu? juga setuju, tapi harus pamit dulu sama Bunda. Oke, ayo. Yuk. Yuk. Saya setuju kalau kamu punya niat pergi ke atas angin. Tapi perjalanan ke sana itu sangat sulit dan berat. Bawain itu bekal kamu. Untuk urusan di sini, saya sudah menyerahkannya pada Purwanti untuk mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan ke seluruh penduduk Purwogaluh. Jadi kamu jangan khawatir. Kalau begitu, besok pagi saya akan berangkat. Saya mohon pamit. Ya, berhati-hatilah. Mari, Pak. Kak Sadana, hati-hati ya. Ya, jangan khawatir. Aku akan pulang dengan selamat. Ya. Kak, bawalah pisau ini. Mudah-mudahan dengan ini kakak selalu mengingatku di dalam perjalanan yang panjang. Iya, terima kasih Purwanti. Permisi. Bunda, apa kata Pak Haji Purwa? Kakak udah cerita. Terus sekarang kakak ada di mana? Kakak kamu sudah berangkat tadi subuh untuk mengejar kapal yang ke atas angin. Dia sengaja berangkat subuh-subuh karena khawatir sama keselamatan kamu. Ih, kakak tuh gimana sih? Katanya mau ngajak, aku malah ninggalin. Sayang, kakak kamu itu benar. Pulau atas angin itu kan masih sangat asing. Kakak kamu pun gak pernah pergi ke sana. Jadi, aman atau tidak aman kan gak ada yang tahu. Terus kakak kamu pengennya kamu nemenin Bunda di sini.
Sudah, bangun. Kasadana tega banget sih ninggalin aku. Coba aja kalau ada Rakit di sini, aku pasti udah nyusul sendirian. Aku nggak bisa tenang lihat warga-warga yang sedang kesusahan. Halo Sri. Ini, aku bawain kembang buat kamu. Cantik kan? Kamu kenapa? Kamu sedih ya ditinggal kakakmu? Aku sangat sedih karena aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak tenang lihat warga yang sedang kesusahan. Sedangkan aku cuma bisa diam dan berpangku tangan. Iya, tapi aku tahu alasan kenapa kakakmu meninggalkan kita berdua. Karena dia tidak mau terjadi sesuatu padamu. Adikara, aku tidak takut dengan kesulitan apapun. Adikara, tolong aku cari cara supaya aku bisa pergi ke atas angin. Ya? Baiklah. Kalau gitu aku akan bikinin rakit buat kita berdua. Kita akan seberangi sungai ini dengan rakit sampai ke Indramayu. Bagaimana? Hah? Bener? Kamu mau bikinin rakit buat aku? Iya. Bener? Iya. Kamu cantik ya kalau lagi ketawa. Ih, kamu. Ayo. Yuk. Bunda sudah tidur. Rasanya aku mau kabur saja dari rumah. Tapi rakitnya udah jadi apa belum ya? Siapa ya? Jangan-jangan kakek? Kakek? Kakek sudah tahu yang kamu rasakan. Kegelisahanmu itu terbaca dalam pertapaan kakek. Aku ingin menolong warga, kek. Aku ingin pergi ke atas angin menyusul Kak Sadana. Itu niat yang mulia, tapi di luar sana banyak bahaya mengancam. Kakek mengizinkan. Asal kamu mau berlatih bela diri sama kakek. Hah? Aku mau, kek. Aku ingin menolong orang-orang yang lemah. Bagus. Kalau begitu, setiap malam kamu temui kakek di Bukit Batu. Setelah bundamu tidur. Tapi ingat, itu rahasia kita berdua. Bundamu jangan sampai tahu, ya? Pasti. Aku akan menjaga rahasia ini, kek. Iya. Adikara? Ada apa? Nih, aku bawain makanan. Iya, taruh aja situ. Adikara, ayo sini makan dulu. Ayo. Nih, sendoknya. Kamu? Nggak makan? Aku masih kenyang. Udah makan aja. Rasanya aku sudah tidak sabar menunggu malam. Aku harus bisa menyerap ilmu bela diri dengan cepat. Dan semoga saja rakit ini cepat selesai barengan dengan aku menguasai ilmu bela diri yang diajarkan kakek. Bagus, cucuku, bagus. Walau kamu tidak memiliki dasar pertahanan bela diri, kamu memiliki daya pertahanan yang bagus. Terbukti, kamu bisa menghindari beberapa serangan kakek. Ih, kakek, bagus sih bagus, tapi aku kagetnya sampai setengah mati, tahu? Memang harus begitu. Di luar sana, pertarungan yang sesungguhnya jauh lebih mengagetkan. Karena itu, kamu harus selalu waspada.
Ayo kita latihan. Yuk. Kalau lagi latihan, jangan pakai rok, pakai celana panjang. Kalau lagi latihan, kamu jadi laki-laki. Selesai latihan, kamu jadi perempuan lagi. Sakit nih. Trauma lagi. Tunggu. Lurus. Lagi terus. Dua karung. 3. Nah Mas, kira-kira kapal yang akan berlayar ke Pulau Atas Angin kapan datangnya ya? Kalau kapalnya terlambat seperti sekarang, biasanya harus menunggu 1 sampai 2 minggu. Apa? 1 sampai 2 minggu? Iya, Lama sekali kita menunggu kapal itu. memang begitu mas. Ini pelabuhan kecil. Kapal hanya transit sambil menambah penumpang. Jadi kalau kapal dari Jawa sudah penuh, seringkali mereka tidak mampir lagi ke sini. Gawat. Itu artinya aku harus menunggu lebih lama lagi. Hebat. Kakek sangat bangga padamu karena dalam waktu singkat kamu sudah menguasai semua jurus yang kakek ajarkan. Sekarang tinggal disempurnakan dengan kesaktian. Kakek akan menurunkan ilmu kesaktian untuk membentengi tubuhmu. Bersiap-siaplah, pusatkan pikiran dan tutup panca inderamu. Cucuku, sekarang kau sudah menguasai ajian Sungsang Buana. Ajian ini berguna untuk mengembalikan pukulan musuh. Jadi kalau kau diserang musuh dengan pukulan saktinya, pukulan itu akan berbalik pada dirinya sendiri. Kamu mengerti? Aku mengerti, Kek. Terima kasih, Kakek. Sekarang kita pulang karena kamu harus bersiap-siap pergi ke negeri atas angin. Rakitnya bagus banget.
Adhikara. Kamu yang membuat rakit ini ya? Rakitnya boleh aku pinjam nggak? Ah, udahlah. Iya, emangnya kenapa? Aku mau beli rakit kamu, boleh nggak? Habis itu kita pakai buat bulan madu kita berdua ya. Aku nggak jual. Rakit ini mau aku pakai berlayar ke Pulau Atas Angin. Ya udah, pakainya nanti aja. Setelah kita menikah, habis itu kita bulan madu deh ke negeri di atas angin. Siapa yang mau nikah dengan kamu? Sudahlah, aku banyak urusan. Pergi sana. Kalau kamu nolak aku, rakit kamu ini bakal aku rusak. Heh, rusakin rakit ini cepetan. Baik, no. Oh, jadi kalian perampok yang di desa itu kan? Iya, memangnya kenapa? Sini kalian. Aku hajar kalian. Iya. Cepat kalian pergi, aku habisi kalian. Baik, Nong. Ayo, Nong. Ayo. Iya, ayo. Sri? Sri? Sejak kapan kamu pintar berkelahi? Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Aku pakai cadar ini supaya orang-orang mengenal Dewi Sri yang lemah lembut, bukan tukang berantem. Oh, Ya udah, kamu siap-siap ya. Nanti malam kita menyusul Kasadana ke Pulau Atas Angin. nanti malam. Baiklah, aku akan menemanimu walaupun nyawa taruhannya. Makasih. Ayo. Yuk. Hoi. Kalian? Adhikara. Kau? Ini adikmu sendiri, masa lupa? Dewi Sri, adikku. Iya, Kak. Kau? Ayo terus, Dayang terus. Kita menepi di sana. Aku udah gak sabar, Kak, pengen tahu gimana kemajuan Pulau Atas Angin. Dan apa yang bisa dicontoh Purwagaluh supaya bisa mengimbangi kemajuan Pulau Atas Angin. Ya, tapi walaupun menyenangkannya Pulau Atas Angin, kita tidak boleh terlena. Kita harus fokus dan terus mempelajari bagaimana Pulau Atas Angin bisa maju dan makmur seperti itu demi kemajuan negeri Purwagaluh. Bagaimana? Setuju kan? Ya pastilah, Kak. Lagian juga kita ke sana bukan main-main, ya kan? Ya. Itu mereka. Sebelum mereka berangkat, serang mereka. Ayo. Mundur! Semuanya mundur! Siapa kalian? Jangan banyak ngomong. Serang mereka! Ayo!
Bagaimana dia sehebat itu? Aku harus membantunya. Jangan. Aku yakin. Camar Seta mampu menghadapinya. Yakin? Ya. Ternyata aku mengenalimu, manis. Aku rasa kamu mau menuju atas angin. Tunggulah aku di sana. Akan kujadikan kau permaisuriku. Ingat, awas kamu ya. Hei kalian, tinggalkan tempat ini. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kau hebat, Dewi. Sudah 2 minggu lebih Sadana pergi jauh dari rumah. Bagaimana keadaan anak itu ya? Dewi Sri juga tega-teganya pergi begitu saja tanpa pamit. Entah kemana anak itu pergi. Sudah, kamu jangan terlalu cemas. Anak-anak itu pasti baik-baik saja. Dewi Sri juga pergi kan menyusul kakaknya. Kalau bilang sama kamu, pasti kamu larang. Kamu tenang saja. Diam-diam aku sudah membekalinya dengan ilmu kesaktian. Jadi dia pasti baik-baik saja. Apa? Jadi kakek, cucu, sekongkol untuk membohongi aku ibunya sendiri? Kamu jangan terlalu berlebihan. Anakmu melakukan ini semua demi kebaikan orang Purwagaluh. Harusnya kamu bangga punya anak yang peduli pada sesama. Iya, memang. Sedari kecil, Dewi Sri memang tidak bisa melihat orang lain susah. Hatinya selalu tergerak untuk membantu sesama. Jadi, ya, sudah nggak apa-apa. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja ya. Iya, Ya sudah, saya istirahat dulu ya. kamu tidur sana. Iya. Di sini banyak padang rumput ya, Pak. Tapi kenapa rumput-rumput di sini ditata begitu rapi? Itu bukan rumput, tapi tanaman padi. Sebenarnya tanaman itulah kunci kemakmuran di pulau kami ini. Ya, sejak kami dipimpin oleh Raja Guru dan Patinarantaka, pulau ini mengalami banyak kemajuan. Terutama setelah kami menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Oh, jadi tanaman itu yang dimakan dan dijadikan makanan pokok. Tapi apanya yang dimakan dari tanaman itu? Simpan dulu pertanyaan yang satu itu. Untuk itulah saya membawa kalian kepada Ki Bagang. Biar Ki Bagang yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya nanti. Karena aku jadi penasaran. Katanya padi jadi beras, beras jadi padi. Terus apanya yang dimakan dari tanaman itu? Ayo Adhikara, ambil lauknya sendiri ya. Ini Sadana. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Oh, Mari silakan. Terima kasih. Apa ini yang namanya nasi? Rasanya baru pertama kali ini saya melihatnya. Ya, ini yang namanya nasi. Silakan kalian coba. Pasti kalian akan ketagihan. Bukan begitu caranya. Coba lihat. Ambil pelan-pelan. Nah, ambil lauknya. Ambil lauknya sedikit. Nah, masukkan ke mulut. Mudah kan? Sadana, Adhikara boleh coba. Ayo. Nasi ini rasanya enak sekali. Apalagi dimakan dengan ikan bakar. Luar biasa. Iya. Besok
Kalian akan saya ajarkan bagaimana cara menanam padi dari proses awal sampai akhir, agar kalian bisa menguasai sepenuhnya. Aneh, makan sedikit saja, rasanya sudah kenyang. Sampai mengantuk. Iya, benar-benar luar biasa. Aku yakin, nasi ini pasti sangat disukai oleh masyarakat Purwagaluh. Iya, dulu juga awalnya kami seperti itu, waktu baru mengenal nasi. Tapi lama-lama juga nanti akan terbiasa. Nah, karena kalian sudah ngantuk, nanti setelah makan kalian istirahat dan langsung tidur. Silakan habiskan. Iya, mari. Awalnya ini adalah hutan belantara. Kemudian ditebang, dibersihkan akar-akar dan rumput-rumputnya. Lalu dipetak-petak, selanjutnya dialiri air dan siap ditanami. Seperti yang kalian lihat. Nanti setelah panen, padi dikumpulkan di lumbung-lumbung desa. Sehingga saat kemarau tidak terjadi kelaparan. Karena padi sangat banyak tersedia di lumbung-lumbung itu. Iya. Ki gawat, Ki gawat, Ki gawat. Banyak laut singa satru menyerbu pelabuhan, Ki. Mereka juga membunuh para warga yang melawan. Kurang ajar, mereka lagi. Mereka itu perampok yang kejam. Kalau begitu, kumpulkan para sesepuh dan para tetua desa di rumah saya. Kita akan rapat masalah ini. Baik, Ki. Ya, ayo. Ayo. Hei, ayo bawa perempuan itu. Ayo bawa. Dan jangan sakiti dia. Sudah aku bilang, Manis, kita akan bertemu lagi. Sudah dari dulu kita selalu bertemu. Bagaimana kalau sekarang kita berdamai dan kau kujadikan permaisuriku? Bagaimana? Hah? Jangan mimpi kamu singa satu. Kalau kamu memang jantan, sekarang hadapi aku dengan tangan kosong. Oh, apapun kemauanmu pasti akan kuturuti, Manis. Dengan tangan kosong pun pasti akan mudah mengalahkanmu. Hiya, hiya. Mana kalianmu? Ayo gunakan. Ya, jangan salahkan aku. Kalau kau akan terluka parah dengan ilmu ajian saktiku. Hiya. Up. Hiya. Tidak mungkin. Ternyata kau bisa mengeluarkan ilmu sakti. Tidak, aku memiliki ilmu sang sembuana yang mengembalikan kekuatanmu. Jadi matilah dengan kekuatanmu sendiri.
sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing, kalau berat sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing. Gotong royong, mari gotong royong, rambate rata hayang. Gotong royong, mari gotong royong, rambate rata hayang. Kalau berat sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing. Kalau berat sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing. Gotong royong, mari gotong royong, rambate rata hayang. Rajinlah bekerja, hai selagi engkau muda. Rajinlah bekerja, hai selagi engkau muda, agar kelak nanti engkau akan terbiasa. Tolong bang bantu aku, taruhlah di pundakku, biar abang yang angkat, abang kan lebih kuat. Gotong royong, mari gotong royong, Rambate rata hayo. gotong royong, mari gotong royong, Rambate rata hayo. Rajinlah bekerja, hai selagi engkau muda. Rajinlah bekerja, hai selagi engkau muda, agar kelak nanti engkau akan terbiasa. Tolong bang bantu aku, taruhlah di pundakku, biar abang yang angkat, abang kan lebih kuat. Gotong royong, mari gotong royong, Rambate rata hayo. Gotong royong, mari gotong royong, rambate rata hayo. Ada apa ini rame-rame? Maaf, Kaca Marseta, kami mohon kalian jangan secepat ini meninggalkan atas angin. Benar Kaca Marseta, kami masih ingin belajar ilmu bela diri dari kakak semua. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami. Kami mengerti. Kami juga tidak ingin meninggalkan kalian. Hanya saja Purwagaluh sangat membutuhkan kami. Benar, kalian semua jangan khawatir. Kalau nanti desa Purwagaluh sudah mulai membaik, kami janji, kami akan mengunjungi kalian kembali di sini. Kaca Marseta, jika Purwagaluh dalam bahaya, tolong beritahu kami. Kami siap berkorban nyawa untuk Purwagaluh. Sebagai balas jasa pada kakak-kakak semua. Ya nggak teman-teman? Kalau begitu Ki Bagang, kami permisi dulu. Iya, silakan. Terima kasih.
Syukurlah anak-anakku, akhirnya kalian pulang dengan selamat. Iya, Bunda. Bunda bahagia melihat kalian baik-baik saja. Iya. Bunda, kami baik-baik aja kok. Bunda sendiri gimana? Baik aja kan? Bundamu sudah pasti baik-baik saja. Kan ada kakek yang jagain. Kakek. Kakek. Dewi Sri kangen banget sama kakek. Kakek juga. Kebetulan kalian pulang. Kakek sudah tidak tahan untuk kembali ke pertapaan. Ya, kok buru-buru? Aku kan baru datang. Masa kakek udah mau pulang? Kamu mestinya ngerti, kehidupan dunia itu bukan kehidupan kakek lagi. Kakek harus kembali ke pertapaan dan selama setahun kalian tidak bisa ketemu dengan kakek. Tapi besok malam kalian bisa temui kakek di Bukit Batu. Ya? Kakek akan menurunkan ajian Maliwarni untuk merubah wujud. Kamu pasti suka. Dewi, lebih baik kamu langsung istirahat ya. Karena besok pagi kita harus menghadap ke Pak Haji Purwa. Ya? Ya, ayo. Duluan ya. Iya. Sana. Dah, Bunda. Dah. Dah. Begitulah Pak. Jadi hanya pertanian padi yang menjadi kunci kemakmuran dan kemajuan Pulau Atas Angin. Bagus kalau begitu. Karena kalian mengetahui masalah ini, jadi aku percayakan kepada kalian untuk menangani masalah pertanian ini. Terima kasih, Pak. Kami akan menjalankan tugas ini. Bagus. Ayah, Ah, boleh aku membantu Kasadana dan mereka? boleh silakan. Terima kasih. Asik. Enak benar hidup ini ya. Sampai gumarang. Kerjamu mabuk saja. Dikit. Sampai-sampai adikmu mati dibunuh. Kamu tidak tahu. Kakak macam apa kamu, ha? Apa? Adik Singasatru mati dibunuh? Siapa yang melakukannya? Siapa? Hah? Dia dibunuh di Pulau Atas Angin oleh Camar Seta, kawannya Sadana. Aku dapat laporan ini dari anak buahnya Singasatru yang saat itu ditawan. Dia berhasil kabur tapi keburu mati kehabisan darah. Sadana lagi. Baik. Aku akan balas kematian adikku. Aku akan bunuh semua orang-orang Purwagaluh itu. Hei, kalau kamu pergi dalam keadaan mabuk seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Hah? Adik kamu Singasatru yang hebat itu bisa mati terbunuh, apalagi kamu. Kamu harus bisa menguasai ajian lebur saketi dulu. Baru kamu bisa membunuh Camar Seta dan Sadana. Ingat itu. Pukulan apa itu? Kalau kamu bisa menghancurkan batu itu menjadi abu, baru kamu bisa menguasai ajian lebur saketi dengan sempurna. Amarah, gunakan amarahmu dan kumpulkan semua itu dalam ajian lebur saketi agar kekuatanmu bisa berlipat ganda. Baik, Nek. Ayo lakukan. Ajian lebur saketi yang sesungguhnya. Gunakan, jangan lupa gunakan amarahmu. Itulah letak kekuatanmu.
Baik, Nek. Sekarang kekuatanku sudah sangat sempurna. Besok akan aku beri pelajaran pada Sadana dan teman-temannya. Kakak! Kak, aku mohon banget sama kakak. Tolong ya, Kak. Kakak jangan ngapa-ngapain adik Kara. Aku nggak mau kalau sampai adik Kara terluka ya, Kak. Iya. Kak, kakak. Nek tolong bilangin sama kakak ya, Nek. Aku nggak mau kalau sampai adik Kara terluka. Ya, Nek, please. Nek, Nenek. Kenapa sih nggak ada yang mau dengerin? Aduh, gimana nih? Betapa cerahnya cuaca hari ini, hawanya sejuk terasa segar sekali. Bunga-bunga di taman berwarna-warni, yang sedang mekar baunya harum mewangi. Indahnya, Sungguh indahnya, indahnya, sungguh indahnya, indahnya, sungguh indahnya. Mengitari tiada henti. Oh Maha Suci, Tuhan telah menciptakan bumi dan langit dengan segala isinya, agar manusia mengenal adanya Tuhan. Diciptakannya makhluk jin dan manusia, diperintahkan agar sujud menyembahnya. Mengitari tiada henti. Oh Maha Suci, Tuhan telah menciptakan bumi dan langit dengan segala isinya, agar manusia mengenal adanya Tuhan. Diciptakannya makhluk jin dan manusia, diperintahkan agar sujud menyembahnya. Indahnya,
tiada henti. Oh Maha Suci Tuhan telah menciptakan bumi dan langit dengan segala isinya, agar manusia mengenal adanya Tuhan. Jadi yang bisa dimakan itu daunnya apa batangnya? Jadi gini, nanti setelah 6 bulan, tanaman ini akan mengeluarkan gabah. Dan di dalam gabah itu terdapat beras yang akan dimasak dan dimakan oleh kita. Mulai saat ini di desa Purwagaluh ini. Begini saja. Bagaimana kalau kalian sekarang membantu aku untuk membuat orang-orang sawah, untuk mengusir burung-burung pemakan padi? Bagaimana? Iya. Oh ya Kara, aku pulang dulu ya. Aku mau bantuin ibu tanam singkong sama ubi sebagai pengganti nasi. Ya udah. Ya? Gitu. Yuk. Nah, iya. Mari permisi. Oh iya, silakan. Adik Kara, kamu di sini saja membantu aku untuk mengajari warga membuat orang-orangan sawah. Bagaimana? Oke. Ya. Hei, Sadana. Tunjukkan padaku. Mana orang yang bernama Camar Seta? Mana dia? Hei, Sapi Gumarang. Di sini tidak ada orang yang namanya Camar Seta. Hei, kamu jangan bohong. Aku mempunyai firasat. Kalau orang yang bernama Camar Seta itu adalah kamu, Adikara. Kamu yang telah membunuh adikku. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas kematiannya. Cuma segitu kemampuanmu, ha? Sekarang kau akan mati di tanganku. Kakak! Jangan Kak, aku mohon jangan. Jangan bunuh dia. Kalau Kakak membunuh dia, maka lebih baik aku ikut mati bersama dia. Jadi lebih bagus dia kita bawa saja ke rumah untuk kita tawan ya. Ya udah. Sekarang aku tidak akan membunuhnya, tapi suatu saat aku akan membunuhnya. Hei, bawa dia. Baik, bos. Hei, bangun. Hei, taruh dia di bawah. Kak, kenapa sih kita harus taruh dia di tempat seperti ini? Di sini banyak nyamuk. Kasihan kan? Peduli apa? Sudah untung aku biarkan dia hidup untuk sementara. Hei, kalian berdua, sini. Kalian berdua, jaga gua ini siang dan malam. Dan ingat, jangan sampai ada orang yang mencoba membebaskan dia. Paham? Paham, bos. Bagus. Sadana, sebenarnya sudah lama saya ingin memberikan kamu hadiah. Juga kepada adik kamu Dewi Sri. Atas jasa-jasa kalian kepada warga Purwagaluh. Tapi setelah kamu sembuh akan saya berikan hadiah itu. Kamu mau tahu hadiahnya apa? Kamu boleh menikahi putriku. Dewi, maafkan kakak ya. Karena kakak tidak bisa menjaga Adikara dengan baik. Ini bukan salah kakak. Jadi kakak nggak usah merasa bersalah seperti itu. Ya? Baiklah. Aku harus cepat menolong Adikara. Tapi aku tidak boleh gegabah. Oh iya, sekarang saatnya aku mencoba malih warni yang baru diajarkan kakek Akitirem. Apa itu? Suara apa itu? Kamu jangan
bisa merubah wujud apapun yang aku mau. Karena aku memiliki ilmu Aji Malihwarni yang bisa merubah wujud. Kamu benar-benar Dewi Sri. Sudah. Ayo, aku bantu kamu pulang. Biar kamu cepat istirahat. Oh iya, kamu jangan bilang-bilang rahasia ini ya. Enggak. Kalian berdua memang tidak berguna. Lebih baik kalian mati saja di tanganku. Jangan, bos. Sebenarnya kami berdua tidak bersalah. Harimau itu justru telah membantu bos untuk membunuh Adhikara. Jadi bos tidak akan disalahkan lagi oleh Nuridani, bos. Benar, bos. Kalau kami mati, bos akan rugi. Bos akan gagal menjadi orang kaya. Hehe. Maksud kamu apa aku jadi orang kaya? Apa? Sebenarnya kami berdua sudah punya rencana untuk merampas sawah padi yang ada di Purwagaluh untuk Tuan Sapi Gumarang. Benar, bos. Itu adalah ide cemerlang dari kami berdua. Biarkan mereka menanami sawahnya. Setelah itu, lalu kita ambil semuanya. Dan semua akan jadi milik bos. Bagaimana caranya? Gampang, bos. Sebentar lagi mereka akan panen. Kita hancurkan saja sawah padinya supaya mereka putus asa dan meninggalkan sawahnya. Setelah itu, kita comot, bos. Benar, bos. Karena kalau kita biarkan Purwagaluh akan lebih maju dari Hujung Kulon. Itu bisa bahaya, bos. Ini baru ide bagus. Sekarang sawah itu harus pindah ke tangan kita. Dan Hujung Kulon akan mendapatkan kekayaan dari Purwagaluh. Kita akan kaya raya. Kaya raya. Mereka pasti diam-diam punya sihir juga, bos. Ini jelas penghinaan buat kita. Lebih baik kita serang saja Purwagaluh, bos. Dan kita kuasai sawah-sawahnya, bos. Benar, bos. Dengan begitu Hujung Kulon akan tetap makmur tanpa harus bersusah payah. Dan Purwagaluh tetap di bawah jajahan kita, bos. Pinter juga otak kalian berdua. Kalau begitu, kalian berdua harus menyusun kekuatan. Latih semua pemuda Hujung Kulon untuk menyerang Purwagaluh. Paham kalian berdua? Paham nggak? Paham, bos. Beres, bos. Aduh, ternyata benar. Harimau sudah masuk ke dalam gua ini. Lalu, bagaimana dengan Adhikara? Sudah lama aku menantikan dan berjuang untuk bisa mendapatkan Adhikara. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Untuk apa aku hidup kalau tanpa Adhikara? Saudara-saudara sekalian, warga Purwagaluh,
saya akan mengumumkan sesuatu yang akan menjadi sejarah. Dari kepenghuluan Purwagaluh akan menjadi kerajaan. Untuk itu, saya akan mengangkat Sadana menjadi raja pertama di Purwagaluh ini. Dan sekalian, menjadikan dia suami dari putri saya, Purwanti. Dan ada satu lagi, saya akan mengangkat Adhikara menjadi pati pertama di Purwagaluh ini. Dan ada lagi, wanita yang paling berpengaruh di Purwagaluh ini, yaitu Dewi Sri, akan saya angkat menjadi Menteri Pertanian. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Mereka pasangan yang serasi ya? Iya, Bunda. Kalian tidak ingin seperti mereka? Kami merencanakan untuk merayakan pernikahan kami besok. Itu pun di tengah-tengah sawah bersama warga yang ada di desa ini. Wah, itu bagus sekali. Tapi kenapa mendadak besok? Besok itu kan hari pertama dilantiknya Sadana. Kami tidak bisa mendampingi kalian berdua. Nggak apa-apa kok. Lagi pula dengan adanya warga Purwagaluh yang ingin merayakan panen besok sudah cukup mewakili. Bagus sekali adikku. Bagus sekali. Pernikahanmu di sana, itu berarti menunjukkan betapa besar perhatianmu bagi warga Purwagaluh. Kakak sangat mendukung keputusan kalian. Dan kakak ucapkan selamat untuk pernikahan kalian besok. Makasih ya, Kak. Bos, celaka bos. Apa lagi? Kami menemukan Nuridamun telah tewas dalam gua. Saya yakin ini pasti dibunuh, bos. Apa? Hah? Adikku mati. Siapa yang melakukannya? Siapa? Ini sumpah ulah Dewi Sri yang cemburu, bos. Dia sengaja melakukannya untuk menyerang kita, bos. Buktinya, hari ini Purwagaluh berubah menjadi kerajaan, bos. Bos, kita harus cepat bertindak sebelum Purwagaluh menjadi kuat. Kebetulan besok panen raya di desa Cidamar. Sekaligus kita kuasai saja Purwagaluh melalui desa Cidamar. Iya, aku setuju. Kalian berdua siapkan pasukan untuk menyerang Cidamar. Buduk Basu, kamu yang memimpin pasukan. Beres, bos. Besok akan saya ratakan desa Cidamar. Kalau berhasil, aku berjanji, kamu akan aku angkat sebagai senopati dan kamu akan aku angkat sebagai patinya. Dan tentu saja aku sebagai rajanya, Sapi Gumarang. Hidup Sapi Gumarang! Ya! Hidup Sapi Gumarang! Hidup Sapi Gumarang! Hidup! Kalian kan nanti malam akan menikah. Kenapa masih membantu warga untuk panen? Bunda, ini kan panen yang sangat bersejarah di Purwagaluh. Jadi Dewi nggak mungkin menyanyiakan kesempatan ini. Iya, Bunda. Hei, kalian orang-orang Cidamar. Kalau kamu ingin selamat, serahkan semua hasil panen kalian pada kami. Dan kau, Dewi Sri, kau harus menyerahkan diri pada Sapi Gumarang. Serang!
Melawan warga Cidamar yang sedikit saja kamu tidak bisa. Bodoh! Bos, Apa lagi? maaf bos. Ternyata Dewi Sri sakti. Dia lebih sakti dari Adhikara. Bahkan dia lebih hebat dari saya, bos. Mereka juga memelihara ular raksasa untuk melindungi mereka. Banyak omong lo. Sana pergi. Hei, kalau buat. Ya, bos. Sekarang kamu yang memimpin pasukan. Apa taktik kamu? Apa? Saya punya taktik jitu, bos. Saya akan menggempur mereka pada malam hari saat mereka tidur, bos. Dan saya akan mengepung dari dua sisi dengan pasukan penuh, bos. Dan saya yakin pasti mereka akan hancur, bos. Iya, oke. Ini ide bagus. Ini baru ide bagus. Hei, Burung Pasu. Kamu boleh membantu. Tapi kamu hanya memimpin pasukan bantuan. Dan ingat, jangan berulah sebelum pasukanmu dibutuhkan. Paham? Paham, bos. Paham nggak? Paham, bos. Bagus. Saudara-saudara, jumlah kita sangat sedikit. Kita harus berjaga ketat di sini. Jangan sampai ada yang terpecah. Karena yang mereka incar itu adalah padi kita. Baik, Patih Adhikara. Oh ya, saya memerlukan satu orang untuk melapor pada Raja Sadana. Saya Patih Adhikara. Kamu? Iya. Silakan. Baik. Ayo, kalian jaga ya. Ayo maju. Tahan. Kusarankan kalian menyerah saja. Daripada kalian kubunuh satu persatu. Kapan bantuan akan datang? Paling cepat, sekitar 1 sampai 3 jam lagi. Kita harus melawan mereka sekuat tenaga. Lebih baik kamu pulang saja bersama Bunda. Tidak akan. Kami tidak akan menyerah. Justru kalian yang akan kalah. Bunuh mereka semua. Ayo, tangkap mereka! Ayo, tangkap mereka! Ayo! Ayo jalan! Ringkus mereka! Ada apa lagi nih? Ada apa? Mana pasukan kalian? Mana? Ini semua salah Buruk Basu, bos. Dia keluar membawa pasukan ketika saya berhasil mengepung Dewi Sri dan Adhikara. Hei, aku kan sudah bilang, jangan buat kesalahan lagi. Kamu hanya ditugaskan untuk membawa pasukan bantuan yang boleh keluar pada saat dibutuhkan. Ingat gak? Ingat. Ini semua karena kesalahan kamu, sehingga semua pasukan kita mati. Bos, ini bukan kesalahan saya, bos. Tapi kalau buat yang punya rencana untuk menyerang malam. Akhirnya kita diserang kelelawar raksasa. Kelelawar raksasa itu jelmaan dari Dewi Sri, bos. Apa? Kelelawar sihir? Oh. Jadi Dewi Sri itu mempunyai sihir. Pantas saja semua burung-burungku semuanya hilang hanya begitu saja. Baiklah. Sihir harus dilawan dengan sihir. Aku akan minta Nyi Ulo untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Kita lihat saja
Syukurlah kalian selamat. Kalian tidak apa-apa kan? Kami baik-baik saja kok, Kak. Pasukan Hujung Kulon sudah kami bereskan. Jadi sekarang kita aman. Iya. Mudah-mudahan saja mereka tidak akan berani menyerang kita lagi, karena mereka sudah tidak punya apa-apa. Ya, tapi walaupun begitu, aku akan mempertahankan pasukanku di sini. Paling tidak 1 sampai 2 minggu. Sambil berjaga-jaga dari semua kemungkinan. Begini, aku lihat kalian sudah lelah. Kalian istirahatlah. Biar aku dan pasukanku yang menjaga di sini. Oke? Istirahatlah. Baik, kami pergi dulu. Ya, Ayo. oke. Dengar semuanya. Susun formasi. Ayo. Dewi Sri sudah berjuang sangat luar biasa untuk mengusir pasukan Hujung Kulon. Dia dan Adekara adalah pahlawan bagi desa Purwagaluh. Pak Kepala Dusun jangan beranggapan seperti itu. Dan jangan berlebihan menilai kami. Ini kenyataan, bukan berlebihan. Seluruh warga Cidamar sudah menganggap Dewi Sri sebagai pahlawan. Apalagi dengan adanya padi yang diadakan di sini. Semua warga di sini sangat senang dan menjuluki Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Hei, Dewi Sri! Kamu memang licik. Kamu curang. Kamu sudah menggunakan ilmu sihir. Baiklah, karena kamu telah menggunakan ilmu sihir, aku sudah membawa Nyi Ulo untuk menantangmu. Itu... Nyi, bangun Nyi. Yang ini juga pembunuh. Sukanya membunuh orang-orang dan membuat teror. Seperti teroris saja. Bos,